Oke, di sini saya akan membuat pembahasan untuk tugas M7 ya. Jadi hari ini minggu terakhir sebenarnya, ini bukan minggu terakhir ya, ini sebenarnya minggu AS, cuman saya menemukan ternyata saya lupa membuat pembahasan untuk tugas ke-7 pada minggu 7, yaitu soal tentang trigger. Nah, pada video kali ini kan saya akan memenuhi janji saya itu, memenuhi yang kekurangannya itu. Jadi saya akan membuat pembahasan untuk tugas minggu ke-7 tentang trigger. Nah, di soal triggernya ini sederhana ya, saya coba kopikan saja biar lebih cepat. Buatlah sebuah trigger yang berjalan sebelum karyawan dihapus. Trigger ini, nah, ini ya saya coba akan enter dulu. Nah ini adalah kebutuhannya. Jadi intinya adalah kita membuat sebuah trigger yang menghalangi data employees, menghalangi data di tabel employees untuk dihapus. Ya, untuk dihapus jika datanya digunakan pada tabel lain. Oke, kita buat triggernya. Create or replace trigger. Triggernya saya kasih nama tr del emp, gini aja. On employees, ya, trigger ini akan berjalan ketika data di tabel employees akan dihapus. Before delete for each row. Declare, begin, dan end. Nah, di sini sekarang saya akan untuk melakukan ini, kita kan harus memeriksa di tabel job history, di tabel departemen, dan di tabel employee-nya sendiri. Datanya sedang digunakan atau tidak. Nah, pengecekan sederhana, saya akan punya sebuah variabel bagi cek emp. int itu sama dengan 0. Lalu punya cek JH, job history, int.2 sama dengan 0. Lalu cek dep, int.2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita buat query-nya. Query untuk memeriksa apakah digunakan atau tidak. Nah, memeriksa digunakan atau tidak itu sederhana. Kita cek di tabelnya, di tabel employees atau di tabel job history atau di tabel departments, employee ID-nya dipakai atau tidak. Employee ID-nya ada atau tidak, seperti itu. Loh Pak, kita ini kan mau menghapus tabel employees. Kenapa kita cek di tabel employees-nya? Karena di tabel employees ada manager ID. Di tabel employees ada manager ID. Nah, kita periksa, jangan-jangan employee ID yang mau kita hapus digunakan sebagai manager ID. Seperti itu. Select count manager ID into check emp from employees where, oh ya saya lupa sampai where manager ID-nya ini sebenarnya saya pakai cara cepat ya, saya langsung menggunakan ini old.employee ID seperti ini. Jadi saya cek berdasarkan employee ID yang mau dihapus. Saya cek dipakai atau tidak. Saya cek ada apa enggak manager ID-nya. Berikutnya setelah employee, saya select count employee ID into check JH from job history where employee ID sama dengan old.employee ID. Terakhir cek di departemen, select count manager ID into check dep from departments where manager ID sama dengan old.employee ID. Nah,
Sedikit mengulang, kalau data ada di dalam tabel, maka hasil count berdasarkan data tersebut pasti minimal 1. Ya. Jika datanya ada, hasil count-nya pasti minimal 1. Makanya di sini saya count semua, saya masukkan ke variabel. Nah, berikutnya tinggal kita cek. Jika cek EMP tidak sama dengan 0, bukan sama dengan 0, or cek JH tidak sama dengan 0, or cek depth tidak sama dengan 0, then and if. Nah, untuk kita kan hanya perlu menghentikan ketika datanya digunakan. Jadi kalau datanya tidak digunakan, ya kita tidak perlu ngapa-ngapain. Seperti itu. Di Oracle, setelah sebuah trigger dijalankan, maka query-nya akan berjalan secara otomatis. Maksudnya seperti ini. Before delete. Maka query delete-nya ditahan dulu, trigger-nya jalan dulu, ya. Setelah trigger-nya jalan, barulah query delete-nya kita jalankan. Jadi, trigger ini fungsinya hanya menghalangi ketika datanya digunakan. Seperti itu. Nah, kalau datanya digunakan, berarti di antara 3 tabel ini ada satu data berdasarkan employee ID ini. Di sini saya cukup lakukan ini, rise application error data karyawan sedang digunakan pada tabel lain. Seperti ini. Nah, kalau ternyata 0 semua, ya sudah, biarkan jalan saja triggernya. Biarkan triggernya selesai, nanti query delete-nya akan jalan otomatis. Saya akan jalankan dulu sekarang. Bentar, saya jalankan dulu. Before-nya ada. Oh, before delete on employees. Maaf, ini sepertinya saya kebalik. Before delete on employees for each row. Bentar, saya hapus dulu saja, biar lebih enak baca errornya kalau ada. Apply. Nah, trigger tldel emp compile. Kita coba sekarang. Delete from employees where employee ID sama dengan 100. Oh ya, ini kan karena tabelnya sedang dihitung, sedang dihapus, sedang dipasang trigger, sehingga ini keluarnya error, ya. Error. Kita tambahkan satu kata kunci lagi, tapi sebentar, saya lupa kata kuncinya apa. Ada kata kunci Pragma Autonomous Action. Nah, sebentar, saya cek dulu. Di modul saya SQL. Bukan di SQL, di PBD, tapi yang lama. Bentar. Saya coba cari dulu dokumennya. Saya jujur lupa kata kuncinya seperti apa. Yang jelas Pragma Autonomous Action. Cuman penulisannya di mana, lokasinya saya lupa. Sebentar, saya cek dulu. Ke modul daring. Susah. Bentar ya, masih loading. Trigger.
Atasi masalah mutating pada table. Nah, ini dia. Mana itu ya? Oke. Saya coba tambahkan ini. Pragma autonomous transaction. Nah, seperti ini. Coba saya compile ulang. Saya hapus dulu komennya. Oke. Compile ya, kita coba. Saya hapus sekarang employee ID-nya 100. Nah, ini dia. Data karyawan sedang digunakan pada tabel lain. Nah, jadi tidak bisa. Saya ganti coba 102. Sama, juga sedang digunakan pada tabel lain. Sekarang saya coba masukkan satu data. Insert, sebentar. Tabel employees itu kolom apa saja yang boleh kosong, yang tidak boleh kosong. Saya cukup isi yang tidak boleh kosong saja ini. Employee ID, hire date, job ID, email, last name. Oke. Insert into employees, lalu employee ID, last name, lalu apa lagi? Hire date, job ID, dan email. Hire date, job ID, dan terakhir email. Values, employee ID-nya saya buat 99, last name-nya ADR, hire date-nya sysdate, saya pakai tanggal sekarang aja, job ID-nya AD ASST, terakhir email-nya adr@mail. Ya, segini aja. Coba saya eksekusi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Saya coba eksekusi dulu. Kolom not allow here, maksudnya error at command line 28. Oke, nggak boleh pakai itu. Oh, kurang huruf S. Nah, sudah masuk. One row inserted. Ya, sudah bisa masuk kan? Select all from employees where employee ID sama dengan 99. Nah, ini data yang saya masukkan barusan. Sekarang saya delete data ini. Delete from employees where employee ID sama dengan 99. Udah, one row deleted. Jadi ketika datanya digunakan di tabel lain, datanya tidak bisa dihapus, sudah terbukti ya. Ketika datanya memang belum digunakan di tabel lain, datanya bisa dihapus. Oke, kunci utamanya satu ya, karena di sini kita mengakses tabel employees ini ya, kita select count from employees, padahal triggernya juga di tabel employees. Jangan lupa menambahkan ini, pragma autonomous transaction. Nah, pendek kata, praktek penggunaan pragma autonomous transaction ini sebenarnya tidak disarankan. Tapi khusus untuk soal ini saya menggunakan seperti itu. Ya. Lalu setelah kita punya pragma autonomous transaction, kita cek masing-masing tabel. Nah, saya menggunakan count. Anda mungkin bisa menggunakan select biasa, lalu dicek apakah nol atau tidak hasilnya. Itu juga bisa. Jika hasil count-nya, salah satu hasil count-nya di atas 0, bukan 0 atau di atas 0 ya, berarti ada yang dipakai, maka kita keluarkan errornya. Tapi kalau semuanya 0, ya biarkan trigger ini selesai, maka query delete-nya akan dieksekusi. Seperti itu. Oke, ini adalah pembahasan untuk tugas pertemuan ke-7 yang saya kelupaan. Ya, semoga bisa berguna bagi Anda dalam pembelajaran Anda untuk trigger juga.
Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video berikutnya.